Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Diharapkan kalian akan tahu tentang bagaimana kemunculan Kerajaan Sriwijaya, bagaimana masa kejayaan Sriwijaya, dan bagaimana masa kemunduran Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu di mana sih? Mari kita bahas. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Catat, di Pulau Sumatera. Dua, bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seseorang pendeta Tiongkok It Sing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 selama 6 bulan. Nah, jadi tercatat ya, keberadaan kerajaan ini pada abad ke-7 ditulis oleh seorang pendeta Tiongkok It Sing yang mengunjungi pada tahun 671 Masehi selama 6 bulan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Yang diharapkan nama kerajaan ini yakni kemenangan yang bercahaya, kemenangan yang sangat besar. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan besar yang dapat mengimbangi Majapahit di timur. Nah, Sriwijaya juga sekarang digunakan untuk nama pesawat, untuk nama klub bola di Indonesia. Karena memang Sriwijaya itu adalah kebanggaan orang-orang Sumatera sejak dulu maupun sekarang. Wilayah kekuasaannya dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya menguasai bagian barat Nusantara. Beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menguasai bagian barat Nusantara, yaitu runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina, kekuatan armada laut Sriwijaya yang mampu menguasai jalur laut lintas perdagangan antara India dan Cina. Nah, wilayahnya sebagian besar ada di Sumatera dan Malaka. Nah, di situ adalah jalur perdagangan internasional pada masa itu. Ini adalah gambar peta wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nih, dari ujung Sumatera sampai ujung bawah Sumatera dan Malaka juga dikuasai. Sebagian kecil Kalimantan juga dikuasai. Memang pada masa itu sangatlah besar. Dan di Jawa nanti ada kerajaan-kerajaan lagi seperti Majapahit. Periode pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berkuasa dari abad ke-7 hingga awal abad ke-13 Masehi. Catat, abad ke-7 sampai 13 Masehi. Mencapai zaman keemasan di era pemerintahan Balaputra Dewa 833 sampai 856 Masehi. Oke, catat lagi tentang pemerintahan Balaputra Dewa 833 sampai 856, puncak kerajaan Sriwijaya. Kemunduran kerajaan ini berkaitan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera. Nah, karena ada agama Islam yang sudah berkembang di Sumatera, maka pengaruh-pengaruh Sriwijaya agak kemundur dan lama-kelamaan hilang. Serta munculnya kekuatan Singosari dan Majapahit di Pulau Jawa. Nah, Singosari dan Majapahit dicatat pernah menyerang Kerajaan Sriwijaya ketika Kerajaan Sriwijaya sudah lemah terpolitiknya. Selanjutnya yakni silsilah raja di Kerajaan Sriwijaya. Ini tolong dicatat, penting. Yang selanjutnya yakni penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai surut sejak abad ke-11. Dicatat, mulai surut pada abad ke-11.
Kemunduran itu bermula dari serangan besar-besaran yang dilancarkan Kerajaan Kola atau India di bawah pimpinan Raja Rajendra Koladewa pada tahun 1017 dan 1025. Peristiwa serangan Kerajaan Kola dapat diketahui dari prasasti Tanjore pada tahun 1030. Diduga prasasti ini dikeluarkan pada tahun 1030. Pada saat tahun 990 Masehi, Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Raja Dharmawangsa dari Pulau Jawa. Nah, setelah ada penyerangan dari Kerajaan India, diserang lagi dari Kerajaan Jawa. Yang ketiga, banyak daerah atau kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Maksudnya itu seperti sekarang kita Indonesia dulu memiliki wilayah Timor Leste, akan tetapi ketika 99 Timor Leste minta lepas atau minta merdeka sendiri, lepas dari Indonesia. Nah, ini juga sama, Sriwijaya mengalami hal sama ketika dia memiliki wilayah kekuasaan kerajaan yang kecil, kerajaan daerah-daerah, itu minta melepaskan diri atau merdeka, tidak terikat kepada kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Sriwijaya pernah diserang oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kolamandala, India 2 kali, 1025 Masehi dan 1030 Masehi. Yang kelima, adanya ekspedisi Pamalayu dari Kerajaan Singosari pada tahun 1275 Masehi. Dan terakhir, terjadinya serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, Kerajaan Sriwijaya banyak diserang oleh kerajaan-kerajaan lain yang ingin menguasai wilayahnya, karena wilayah Sriwijaya memang sangat besar dan pengaruhnya sangat banyak. Apalagi pengaruh ekonomi pada masa perdagangan internasional pada saat itu sangat banyak. Maka tidak heran kerajaan-kerajaan lain ingin menguasai wilayah Sumatera dari Kerajaan Sriwijaya. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya pasti tidak kuat dan runtuh. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.